Salam saudaraku. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah kaum muda remaja. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak Tuhan, umat Tuhan, kaum muda remaja dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Segera saja kita memperhatikan firman penggemalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf dari Kejadian pasal 41 di ayat 43. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Selanjutnya Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Selanjutnya Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Lalu berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Lalu berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Puji Tuhan. Roma 14 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Roma 14 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Iya. Melayani Tuhan dengan sistem kerajaan surga, dikenan oleh Tuhan dan dihormati manusia. Amin sertu. Melayani Tuhan dengan sistem kerajaan surga, dikenan oleh Tuhan dan dihormati manusia. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 16. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab itu apa yang baik yang kita miliki, jangan dibiarkan difitnah. Jangan dibiarkan difitnah. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, Ya. dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, Ya. dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya. Menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi. Adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, apa yang telah kita miliki jangan dibiarkan difitnah oleh orang lain. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Tuhan sudah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Itu adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Oleh sebab itu, apa yang kita miliki jangan dibiarkan difitnah oleh orang lain. Kita kembali memperhatikan Kejadian 41 ayat 44 sampai dengan 45. Kejadian 41 ayat 44 sampai dengan ayat 45. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, Ya. Akulah Firaun, Ya. tetapi dengan tidak sekagummu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Ya. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, Sabnat Paaneah terus. serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Gihon, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Pada ayat 43 dia telah dilantik
sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu dia dinaikkan, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Pendeknya, Yusuf muncul sebagai kuasa atau orang kedua atas seluruh tanah Mesir. Bukti bahwa Yusuf sebagai kuasa atas tanah Mesir ada dua. Bukti bahwa Yusuf sebagai kuasa atas tanah Mesir ada dua. Yang pertama, Firaun berkata, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Pendeknya, segala sesuatu yang terjadi di Mesir diatur oleh Yusuf. Amin, saudara itu. Pendeknya, segala sesuatu yang terjadi di Mesir diatur oleh Yusuf. Itu bukti yang pertama. Yang kedua, Firaun menamai Yusuf Sabnat Pa'anea. Firaun menamai Yusuf Sabnat Pa'anea. Artinya, ia memiliki kuasa seperti kuasa Allah atas hidup dan mati manusia, atau berkuasa atas hidup dan mati manusia seperti Allah. Kesimpulannya, Yusuf adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang disembelih. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, Yusuf adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang disembelih. Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun Ya. ketika ia menghadap Firaun, Ya. raja Mesir itu. Ya. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, Ya. lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Iya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Lalu setelah itu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Dikelilinginya dan seluruh tanah Mesir menunjukkan bahwa dia berkuasa atas tanah Mesir. Puji Tuhan. Demikian juga setelah Allah melantik rajanya di Sion, Yesus juga berkuasa atas seluruh dunia ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Injil Lukas 3 ayat 23. Injil Lukas 3 ayat 23. Injil Lukas 3 ayat 23. Baca. Silsilah Yesus. Ya, silsilah Yesus. Ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Daud. Yesus memulai pekerjaannya kira-kira berumur 30 tahun. Jadi persis seperti Yusuf berumur 30 tahun ketika menghadap Firaun, ketika ia dilantik menjadi kuasa atas tanah Mesir. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi Raja, yang menentukan hidup dan matinya manusia. Sedangkan Yusuf adalah gambaran dari pribadi Yesus Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 33 sampai 35. Kisah Rasul 2 ayat 33 sampai 35. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, Ya. dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, Terus. maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Terus. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, Bukan Daud yang naik ke surga. Terus. malahan Daud sendiri berkata, Ya. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, Ya. duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu Jadi, dengan pasti seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, tidak perlu ragu lagi. Terus. bahwa Allah telah membuat Yesus Bahwa Allah telah membuat Yesus. Terus. yang kamu salibkan itu Iya. menjadi Tuhan dan Kristus. Puji Tuhan. Kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi titik dua, Tuhan dan Kristus. Jadi kita tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu. Tetapi kita harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Istri pertama Tuhan,
sama dengan Allah yang harus disembah. Strip yang kedua, Kristus artinya yang diurapi, sama dengan kepala, sama dengan pemimpin. Dalam perjanjian lama ada 3 pribadi yang diurapi. 1 raja, 2 imam-imam, 3 nabi. Puji Tuhan. Dalam kitab Wahyu ada 4 kali penghormatan kepada Yesus Kristus sebagai raja. Tadi ketika Yusuf dilantik sebagai kuasa nomor 2 atas Mesir, selanjutnya orang berkata hormat kepada Yusuf. Amin, saudaraku. Dalam kitab Wahyu ada 4 kali penghormatan kepada Yesus Kristus sebagai raja. Yang pertama, Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Yang pertama, Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Yang pertama, Wahyu 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian Ya. dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dengan hidup sampai selama-lamanya, maka tersyukurlah ke-24 tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Puji Tuhan. Di sini kita melihat 4 makhluk memberi hormat kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. 4 makhluk memberi hormat kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Saudaraku, penghormatan ini terjadi pada saat tabernakel surgawi diperlihatkan kepada Rasul Yohanes dalam suatu penglihatan di Pulau Patmos. Saya ulangi ya, 4 makhluk memberi, di sini kita melihat 4 makhluk memberi hormat kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Penghormatan ini terjadi pada saat tabernakel surgawi diperlihatkan kepada Rasul Yohanes dalam suatu penglihatan di Pulau Patmos. Amin, saudaraku. Mari segera kita melihat tabernakel surgawi. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Baca mulai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya. Segera aku dikuasai oleh Roh, Ya. dan lihatlah Ya. semua tahta terdiri di Boleh surga. baca ayat 1 mulai. Kemudian daripada itu aku melihat, Ya. sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, Sebuah pintu terbuka di surga. Terus dan suara yang dahulu yang telah kudengar Ya. berkata kepadaku Ya. seperti bunyi sangkakala. Ya. Katanya, Ya. naiklah kemari, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. menunjukkan surga kepada Rasul Yohanes dalam suatu penglihatan di Pulau Patmos. Terus Segera aku dikuasai oleh Roh, saya oleh Roh. dan Terus lihatlah Ya. sebuah tahta sebuah terdiri di tahta surga, terdiri di surga. Terus dan di tahta itu Ya. duduk seorang, dia duduk seorang. Terus dan dia yang duduk di tahta itu Ya. nampaknya bagikan permata yaspis Ya. dan permata sarkis, Ya. dan suatu pelangi meliputi tahta itu Ya. hilang gemilang Ya. bagikan zamrud rupanya, duduk di tahta. Terus ayat 4, dan sekeliling tahta itu kemudian di sekeliling tahta itu ada 24 ada tua, 24 tua-tua. dan di tahta itu Kemudian di tahta itu terus duduk 24 tua-tua Ya. yang memakai pakaian putih Ya. dan mahkota emas di kepala mereka. terus Dan dari tahta itu Terus. keluar kilat, kemudian dari tahta itu keluar juga kilat, dan bunyi guru yang menderu, bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di dan hadapan 7 tahta obor itu. yang menyala-nyala di hadapan tahta itu. Terus Itulah ketujuh roh Allah. itulah ketujuh roh Allah. Terus Dan di hadapan tahta dan di itu hadapan tahta itu ada lautan kaca, ada lautan kaca bagaikan kristal. di Terus tengah-tengah tahta itu, iya, dan di sekelilingnya iya, ada 4 makhluk penuh dengan mata, puji di sebelah Tuhan. muka dan di sebelah kanan. Haleluya. Inilah kondisi daripada tabernakel surgawi. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika tabernakel surgawi diperlihatkan kepada Rasul Yohanes, maka yang pertama-tama terlihat di situ adalah dia yang duduk di tahta itu. Dia yang duduk di tahta itu. Kalau kita kaitkan dengan tabernakel Musa, ini menunjuk kepada
tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Dia yang duduk di atas tahta itu, ini kalau dikaitkan dengan tabernakel Musa, ini menunjuk kepada tabut perjanjian. Amin, saudara. Tabut perjanjian. Kemudian di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua. Ini kalau dikaitkan dengan tabernakel Musa, ini menunjuk kepada 12 ketur roti di atas meja, 12 ketur roti di atas meja roti sajiannya. Amin, serdu. Kemudian dari tahta itu keluar kilat bunyi guru yang menderu, dan 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta itu. Ya, kemudian 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta itu dalam tabernakel Musa itu menunjuk kepada pelita emas. Amin, saudara. Terkena kepada pelita emas. Kemudian di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Dan kalau dikaitkan dengan tabernakel Musa, itu menunjuk kepada bejana kolam pembasuhan. Bejana kolam pembasuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini tidak ditampilkan mesbah dupa dan mesbah korban bakaran. Namun tidak ada kesempatan untuk itu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya hanya ingin memberitahukan bahwa ketika empat makhluk itu memberi hormat kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, itu terjadi pada saat tabernakel surgawi diperlihatkan kepada Rasul Yohanes dalam suatu penglihatan di Pulau Patmos. Amin, saudara. Tuhan, ketika pintu surga terbuka, lalu Rasul Yohanes diangkat naik dan memperlihatkan suatu tahta ada di dalam kerajaan surga. Saudaraku, seindah-indahnya surga tidak ada artinya kalau tahta tidak ada di dalamnya. Sekaya-kayanya manusia, sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau Tuhan Yesus Kristus tidak bertahta di dalam kehidupannya sebagai tabernakel rohani. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tidak ada artinya. Sehebat manusia, sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, setinggi apapun ijazah manusia, tidak ada artinya kalau tahta tidak ada di dalamnya. Surga juga begitu. Seindah-indahnya surga, semegah-megahnya surga, tidak ada artinya kalau sebuah tahta tidak terdiri di dalamnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, biarlah kiranya cara berpikir kita ini diubahkan oleh firman yang kita terima malam ini. Amin, saudara. Supaya benar-benar Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita sebagai tabernakel rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, Wahyu 5 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Yang kedua, Wahyu 5 ayat 11 sampai 12. Baca. Demikian sama Tuhan. Ya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Ya. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Ya. Jumlah mereka berlaksa-laksa. Dan beribu-ribu laksa. Terus. Katanya dengan suara nyaring. Ya. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Dan kekayaan. Ya. Dan hikmat. Dan kekuatan. Ya. Dan hormat. Dan kemuliaan. Ya. Dan puji-pujian. Ya. Kemudian malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua, jumlah mereka beribu-ribu laksa, memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Wahyu 5 ayat yang ke-5.
Wahyu 5 ayat yang ke-5. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, Iya. jangan engkau Jangan menangis. kau menangis. Terus. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, Iya. yaitu tunas Daud, Iya. telah menang, Iya. sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh matanya. Iya. Jadi penghormatan ini terjadi karena anak domba telah membuka gulungan kitab dan ketujuh materainya. Artinya terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan. Artinya terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan. Yang berkuasa, titik 2, menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Atau yang berkuasa menyingkapkan segala yang terselubung. Berarti dosa dibongkar dengan tuntas. Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Baca. Demikian firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila terjadi pembukaan rahasia firman, titik 2, strip pertama, memberi terang. Bila terjadi pembukaan rahasia firman, titik 2, strip pertama, memberi terang. Kegunaan terang, menerangi kegelapan. Artinya tidak ada lagi dosa yang tersembunyi. Berarti dosa, tidak ada lagi dosa yang tersembunyi. Strip yang kedua, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Strip yang kedua, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kegunaannya, orang-orang bodoh tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama sebagai perbuatan yang bodoh. Saya ulangi, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kegunaannya, orang-orang bodoh tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan sebagai perbuatan yang bodoh. Puji Tuhan. Itulah kegunaan kalau terjadi pembukaan rahasia firman. Satu, memberi terang, berarti kegelapan diterangi, tidak ada kegelapan diterangi, sehingga dosa tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan dosa. Yang kedua, memberi pengertian kepada orang bodoh supaya tidak lagi mengulangi kesalahan sebagai perbuatan yang bodoh. Wahyu 5 ayat 6-9. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama, ya. Karena Tuhan senantiasa membukakan rahasia firman bagi kita dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kiranya dapat dipahami. Wahyu 5 ayat 6-9 baca. Wahyu 5 ayat 6 dan 9 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, terus bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru namanya. Engkau yang penerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bahasa. Membuka gulungan kitab dan ketujuh materai-materainya menunjukkan, berarti itu terjadi karena anak domba telah disembelih. Jadi terjadinya pembukaan rahasia firman. Pembukaan rahasia firman terjadi karena anak domba telah disembelih. Amin, saudaraku. Berulang-ulang kali dalam satu kesempatan saya telah menyampaikan pimpinan dari sebuah ajaran yang baik dan sehat. Meterainya adalah darah Yesus. Meterainya adalah darah anak domba yang telah disembelih. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 6 sampai ayat. Ibrani pasal 10 ayat 6 sampai 7. Ibrani 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Persembahan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, boleh baca ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Itu tidak mungkin. Terus karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan
persembahan tidak engkau kehendaki, Tuhan Allah tidak menghendaki korban persembahan. Terus tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Tuhan menyediakan tubuh bagiku. Terus kepada korban bakaran Iya. dan korban penghapus dosa. Iya. Engkau tidak berkenan. iya, ayat 7. Lalu aku berkata, Ayat 6 sampai 7 ya. Lalu aku berkata, anak domba itu berkata, terus sungguh aku datang. aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, Dalam gulungan kita ada tertulis tentang dia. Terus untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. perhatikan, Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah. Berarti disembelih. Berarti disembelih. Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah. Berarti Yesus disembelih. Rela untuk disembelih. Rela menanggung penderitaan yang tidak harusnya. Rela menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dalam kurung disembelih. Semuanya itu dengan jelas tertulis di dalam gulungan kitab. Amin, saudaraku. Peristiwa ketika anak domba melakukan kehendak Allah Bapa tertulis dengan jelas di dalam gulungan kitab yang sudah terbuka meterainya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 8 sampai 9. Di atas ia berkata, Iya. korban dan persembahan, Iya. korban bakaran, Iya. dan korban penghapus dosa Iya. tidak engkau kehendaki, Iya. dan engkau tidak berkenan kepadanya, Terus. meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Iya, terus. Dan kemudian katanya, Iya. sungguh Iya. aku datang untuk Sungguh melakukan aku kehendakmu. datang untuk melakukan kehendakmu. Terus. Yang pertama ia hapuskan, Iya. supaya menegakkan yang kedua. Puji Tuhan. Melakukan kehendak Allah Bapa berarti yang pertama dihapuskan, yaitu hukum Taurat. Yang pertama dihapuskan, yaitu hukum Taurat. Puji Tuhan. Jadi oleh karena darah salib Kristus, saudaraku, yang pertama dihapuskan. Yang pertama dihapuskan, itulah hukum Taurat. Sekarang kita sedang menjalankan suatu ibadah. Ibadah yang kita jalankan ini bukan lagi ibadah menurut hukum Taurat. Ibadah yang kita jalankan ini bukan suatu ibadah rutinitas, bukan ibadah lahiriah. Tetapi ibadah di dalamnya ada suatu kandungan kasih karunia. Ibadah di dalamnya penuh dengan kemurahan dari surga. Ambil saudaraku, puji Tuhan. Strip yang kedua. Yang pertama dihapuskan, yaitu hukum Taurat. Lalu yang kedua ditegakkan. Yang kedua ditegakkan. Sama dengan korban Kristus ditinggikan. Sama dengan korban Kristus ditinggikan. Puji Tuhan. Kalau kita meninggikan korban Kristus, maka kita boleh merasakan kasih karunia. Dari kasih karunia yang satu, kita dibawa kepada kasih karunia yang lain. Ada pengampunan. Amin. Ada pengampunan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dampak positif ketika terjadi pembukaan rahasia firman. Wahyu 5 ayat 8 sampai 9. Dampak positif ketika terjadi pembukaan rahasia firman. Wahyu 5 ayat 8 sampai 9. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, Ketika ia mengambil gulungan kita. bersumpulah keempat makhluk Terus. dan ke-24 tua-tua itu. Iya. Di hadapan anak domba itu, Iya. masing-masing memegang satu kecapi Terus. dan satu cawan emas, Iya. penuh dengan kemenyan. Iya. Itulah doa orang-orang kudus. Iya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Iya. engkau layak menerima gulungan kitab itu Iya. dan membuka materai-materainya, Iya. karena engkau telah disembelih, Iya. dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bangsa. Ada dua perkara terlihat, yaitu satu, ada dua perkara terlihat. Dampak positif ketika terjadi pembukaan rahasia firman, ada dua perkara terlihat, yaitu satu cawan penuh kemenyan. Itu menuju kepada doa dan penyembahan dari orang-orang kudus. Puji Tuhan, ketika
terjadi dampak positif kalau terjadi pembukaan rahasia firman. Kita semua hidup di dalam doa penyembahan. Amin. Saudaraku, kita hidup di dalam doa penyembahan. Kemudian B, satu kecapi dengan nyanyian baru. B, satu kecapi dengan nyanyian baru. Itu menuju kepada persekutuan yang indah, atau terjadinya hubungan intim antara tubuh dengan kepala. Ketika terjadi hubungan intim, akan terlihat nyanyian baru, akan terlihat logat ganjil, bahasa roh atau bahasa lidah. Itulah nyanyian baru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang ketiga, Wahyu 5 ayat 13. Wahyu 5 ayat 13. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, Terus? dan yang di bumi, Ya. dan yang di bawah bumi, Ya. dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi dia yang duduk di atas tahta, terus, dan bagi anak domba, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Semua makhluk, baik yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Saudaraku, penghormatan ini terjadi diawali dari para malaikat yang di sekeliling tahta dan 4 makhluk dan 24 tua-tua memberi penghormatan. Coba kita baca kembali ayat 11. Wahyu 5 ayat 11. Baca dulu. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Suara banyak malaikat di sekeliling tahta. Terus makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Jadi penghormatan ini terjadi diawali dari para malaikat yang di sekeliling tahta dan 4 makhluk dan 24 tua-tua yang sudah terlebih dahulu memberi penghormatan. Puji Tuhan. Saudaraku, nanti semua makhluk yang di surga, baik yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan yang ada di dalamnya, semuanya tanpa terkecuali akan memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Tetapi penghormatan itu terjadi diawali dari penghormatan dari para malaikat di sekeliling tahta, 4 makhluk dan 24 tua-tua. Kita sekarang ada di sekeliling tahta. Diawali dari kita yang sudah melayani Tuhan, supaya semua makhluk di surga, semua makhluk di bumi, semua makhluk di bawah bumi, semua makhluk di dalam laut dan yang ada di dalamnya akan turut memberi hormat kepada Raja di atas segala raja. Asal yang pertama-tama itu, yang ada di sekeliling tahta itu, terlebih dahulu memberi penghormatan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan kita yang sudah terlebih dahulu mengenal pengajaran mempelai harus memberi kesaksian kepada orang yang baru-baru bergabung dengan kita di dalam pengembalaan ini untuk digembalakan oleh pengajaran mempelai. Puji Tuhan. Jangan malas dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, termasuk hidup dalam doa penyembahan. Banyak dapat dipahami. Sebab satu orang bertobat di bumi, malaikat bersorak-sorai di surga. Jadi dimulai dari kita yang sekarang berada di sekeliling tahta ini. Itulah imam-imam yang melayani Tuhan. Nanti semua makhluk di surga, semua makhluk di bumi, yang di bawah bumi, yang di dalam laut akan turut memberi hormat kepada Raja di atas segalanya. Dimulai dari kita. Saat ini kita ada di hadapan tahta Allah, di sekeliling tahta Allah, melayani Tuhan untuk membawa korban dan mempersembahkannya sebagai korban persembahan yang menyukakan hati Tuhan.
Biarlah kiranya kita mempersembahkan hidup kita sebagai mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Sedangkan ibadah yang murni mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita lihat dulu malaikat. Malaikat. Istri pertama malaikat itu menuju kepada pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Kemudian strip yang kedua 4 makhluk. Dalam kurung 4 zat roh. 4 makhluk atau 4 zat. Mari kita lihat lebih detailnya 4 zat ini dalam Wahyu pasal 4 ayat 7. Wahyu 4 ayat 7. Ke-24 tuan-tuan dan tempat ingat. Tadi yang terlebih dahulu memberi penghormatan adalah malaikat di sekeliling tahta, 4 makhluk atau 4 zat roh, kemudian 24 tua. Malaikat itu siapa? Itulah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kemudian 4 makhluk, kita lihat lebih detail. Wahyu 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun makhluk yang pertama Ya. sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Terus. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Terus. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Puji Tuhan. Makhluk yang pertama sama seperti singa. Singa itu menunjuk kewibawaan Yesus sebagai Raja. Singa itu menunjuk kewibawaan Yesus sebagai Raja. Yesus adalah Raja agung dan mulia, tetapi Dia juga menjadikan kita suatu kerajaan. Raja-raja kecil di bumi untuk melayani Dia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kemudian anak lembu. Makhluk yang kedua anak lembu. Itu menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Anak lembu menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Puji Tuhan. Kalau kita mengambil rupa sebagai hamba, maka kita akan melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Puji Tuhan. Saudara, fungsinya lembu ini banyak sekali. Dia bisa juga digunakan untuk membajak di ladang atau di sawah. Bisa digunakan sebagai korban dan persembahan. Potongan potongan dagingnya itu disembelih, dipersembahkan sebagai korban. Kemudian kulitnya juga bisa digunakan. Semuanya berfungsi. Kalau kita melayani Tuhan, mengambil rupa sebagai hamba, kehidupan kita menjadi multifungsi di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga tidak kaku di dalam melayani Tuhan. Tangan tidak berada di dalam kantong. Amin. Puji Tuhan. Kemudian muka manusia. Makhluk yang ketiga muka manusia. Itu menunjuk kepada sengsara Yesus sebagai manusia. Itu menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Ketika Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika Dia menjadi manusia, Dia banyak menanggung penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh. Hari ketiga Dia bangkit. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kemudian makhluk keempat burung nasar. Burung nasar itu menunjuk keadilan dan kebenaran Yesus sebagai anak Allah. Burung nasar itu menunjuk keadilan dan kebenaran Yesus sebagai anak Allah. Saudaraku, kita dibenarkan oleh karena darah salib. Itulah yang disebut dengan kebenaran iman. Kalau kebenaran karena hukum Taurat, maka yang diselamatkan hanyalah bangsa Israel. Berarti Allah tidak adil. Amin, saudaraku. Berarti Allah tidak adil. Tetapi dengan kebenaran Allah, kebenaran iman dinyatakan, menunjukkan bahwa Allah itu adil. Kalau kebenaran dan hukum Taurat, yang diselamatkan hanyalah hukum Taurat, hanyalah bangsa Israel. Jadi burung nasar itu menunjuk kepada keadilan dan kebenaran Yesus
sebagai anak. Hanya dapat dipahami dengan baik. Kita sudah merasakan keadilan dan kebenaran dari Allah. Sebab kebenaran Allah, yaitu kebenaran karena iman, dinyatakan kepada bangsa kafir. Kita ini bukan bangsa Israel jasmani, kita Israel secara rohani karena kita bangsa kafir. Tetapi kebenaran iman dinyatakan oleh darah salib. Itulah keadilan Allah dinyatakan kepada kita semua. Amin. Kemudian 24 tua-tua. Tadi siapakah malaikat? Kemudian siapakah 4 makhluk? Sekarang siapakah 24 tua-tua? Siapakah 24 tua-tua? 24 tua-tua itu menunjuk kepada 12 rasul gereja hujan awal dan 12 rasul gereja hujan akhir. Atau singkatnya supaya cepat, 24 tua-tua itu menuju kepada 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Saudaraku, 24 tua-tua yang duduk di atas tahta itu 24 tua-tua duduk di atas tahta itu menunjuk kepada 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Di sini kita akan lihat dulu ayat 4, Wahyu 4 ayat yang keempat. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Iya. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Puji Tuhan. 24 tua-tua duduk di atas tahta itu untuk menghakimi 12 suku Israel. Amin. Nah, itulah 24 tua-tua. Dari mana 24 tua-tua? 12 rasul hujan awal, 12 rasul gereja hujan awal, dan 12 rasul gereja hujan akhir. Sementara 24 tua-tua itu duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Jadi kita, biarlah kiranya kita semua menjadi tua-tua didewasakan oleh firman untuk menghakimi dosa. Dosa tidak berkuasa lagi. Amin. Itulah 24 tua-tua. Itulah yang di sekeliling tahta itu. Itulah yang terlebih dahulu memberi hormat kepada raja yang dulu di atas tahta itu, sehingga nanti segala makhluk di surga, segala makhluk di bumi, segala makhluk di bawah bumi, dan segala makhluk di dalam laut dan yang ada di dalamnya akan juga turut memberi hormat kepada raja yang dulu di atas tahta itu. Amin. Jadi diawali dari dari malaikat di sekeliling tahta, 4 zat atau 4 makhluk dan 24 tua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang keempat, Wahyu 7 ayat 11 sampai 12. Wahyu 7 ayat 11 sampai dengan ayat 12 baca. Orang banyak yang didatangi Tuhan. Demikian semua Tuhan. Ya. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagilah kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Hormat dari malaikat, kemudian tua-tua dan 4 makhluk. Perhormatan ini terulang karena himpunan besar orang banyak dari 4 penjuru bumi berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Puji Tuhan. Saudaraku, coba baca ayat Wahyu 7 ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi penghormatan dari semua malaikat yang mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk itu terjadi karena himpunan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya berdiri di hadapan tahta dan di hadapan
anak domba. Saudaraku, himpunan besar orang banyak ini adalah kelompok yang kedua sebagai pelengkap daripada kelompok yang pertama, yaitu inti daripada mempelai wanita Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, orang banyak yang berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba adalah kelompok yang kedua sebagai pelengkap dari kelompok yang pertama, yaitu Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan Wahyu 8 sebagai inti. Kelompok yang pertama sebagai inti daripada mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan mereka juga turut di dalam pemeteraian. Jadi kelompok yang pertama berjumlah 144.000 orang dari 12 suku keturunan Israel yang akan masuk di dalam pemeteraian. Itu kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua, mereka himpunan besar yang berdiri di hadapan tahta anak domba, di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, yang juga nanti turut masuk di dalam pemeteraian. Oleh sebab itulah sehingga para malaikat, tua-tua dan 4 makhluk mengulangi kembali memberi penghormatan kepada Allah yang duduk di atas takhta ini. Amin. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang terakhir, mobil. Kita kembali membaca Kejadian. Kejadian 41 ayat 43 sampai dengan ayat 42. Nah, bacakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berseluruh orang di dalam Yusuf. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun." Seluruh penduduk Mesir memberi hormat setelah ia dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Terus, tapi dengan tidak setahuku, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Terus, lalu Firaun menamai Yusuf, Zakna Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dikon, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Kelak Yesus tampil sebagai raja plus mempelai pria surga dalam pesta nikah anak domba sesuai dengan Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Biarlah kita memberi penghormatan dari mulai sejak sekarang sampai nanti tiba harinya di mana dia tampil sebagai raja plus mempelai pria surga. Kita semua berada dalam pesta nikah anak domba. Itulah sasaran akhir daripada pelayanan di atas muka bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita baca kedua.